Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi di tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 4, Sekolah Dasar. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulisan, dan visual. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan ke dalam kerangka tulisan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Ide utama terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Karena paragraf adalah kumpulan dari banyak kalimat, maka setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik gagasan pokok ataupun gagasan pendukung sama-sama disajikan dalam bentuk kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut sebagai kalimat utama. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Perlu dicatat bahwa dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok dan yang lainnya gagasan pendukung. Nama lain yang biasanya digunakan untuk menyebut gagasan pokok adalah gagasan utama, ide pokok atau ide utama, pikiran pokok atau pikiran utama, inti paragraf atau inti masalah, topik utama. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bacalah teks dengan cermat. Cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf yang kalian baca. Tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Bacalah teks di bawah ini. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakak Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anakku semua, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1 dari teks Pawai Budaya? Yang dibicarakan adalah tentang pertunjukan pawai budaya di Kampung Babakan. Nah, gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah, ini adalah gagasan pokok. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pendukungnya adalah kalimat berikutnya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca paragraf 1 tentang pawai budaya, gagasan pokok yang kalian dapatkan adalah yang mana, anak-anak? Nah, yang ini ada di bagian utama di awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, gagasan pendukung paragraf 1 adalah kalimat berikutnya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakak Udin pun terlihat sabar menanti suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu adalah gagasan pendukung dari paragraf 1. Selanjutnya adalah paragraf kedua. Nah, kalian baca dengan seksama. Di barisan pawai terdapat terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas warna merah,
dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celi. Baju ini terdiri atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, oleh musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuk lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf kedua dari teks Pawai Budaya ini, anak-anak? Keunikan budaya Maluku. Jadi gagasan pokok dari paragraf kedua adalah yang mana, anak-anak? Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Berarti dia ada di bagian akhir paragraf kedua. Bisa kalian lihat, anak-anak? Nah, untuk gagasan pendukung paragraf kedua adalah, nah ini dia. Di baris pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celi. Ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian bisa ulang lagi video. Anak-anak, ini adalah paragraf ketiga, keempat, dan kelima dari Pawai Budaya. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Kemudian kalian tulis di buku latihan kalian. Ini adalah tugas pertama. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo kita ingat kembali apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah jabaran dari gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Teks di bawah ini. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi, negeri Khayangan, dan penghuni Lino, bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita ini diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tarian Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang berada di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Gagasan pokok paragraf 1 kita buat dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokoknya adalah paragraf 1, Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Gagasan pendukungnya adalah tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, anak-anakku semua, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 dan 3 pada teks di atas. Gunakan peta pikiran berikut.
Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan skema yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi dari teks yang dibaca. Nah, anak-anakku semua, apakah kalian sudah paham dengan apa yang Bu Guru berikan? Jika kalian belum paham, kalian bisa menyimak ulang videonya. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih anak-anakku semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.